Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin Mbak Diara. Silakan Mbak Diara. Tempat duduk siap, Mbak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, sebelum materi kita mulai, Pak ingin menyampaikan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyebutkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Supaya ini orang semangat, coba semuanya berdiri. Ayo berdiri, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Tepuk semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ada di rumah anak-anakku sayang sama ayahnya, sayang sama ibunya, sama adiknya, sama kakaknya. Baik, kita nyanyi dulu ya yang berkaitan dengan materi ini. Satu, aku sayang ibu. Dua, kita sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semua. Kemudian sebelum masuk inti, marilah kita sebagai literasi melafalkan surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik anak-anak sekalian, materi pada pagi ini adalah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdakwah di Mekah, banyak yang menentang bahwa Nabi Muhammad SAW yang mau pergi ke masjid kemudian dilempari kotoran oleh orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bagaimana? Tidak merasa benci, tidak jahat kepada yang melempari, tetapi mendoakan. Ketika suatu hari Rasulullah pergi ke masjid lagi, akan tetapi loh, kok tidak ada yang melemparnya aku? Kemana? Kemudian setelah ada para sahabat, lah orang yang melempari aku kemarin kemana? Oh ya Rasulullah, dia sedang sakit. Nah, sikap
Rasulullah menjenguknya, menjenguknya, membawakan buah, membawakan anggur, membawakan kurma. Banyak orang yang heran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang yang menzalimi, orang yang membenci, orang yang melempari kotoran ketika sakit kok malah sikap kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku telah meninggal ikut berperang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku meninggal lagi. Kemudian aku diusir oleh suaminya. Kemudian Rasulullah mendekati sambil memegang tangannya. Hei anak manis, maukah aku menjadi ayahmu? Maukah kamu Aisyah menjadi ibumu? Maukah kamu Ali sebagai pamanmu? Maukah kamu Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Kemudian anak ini tadi menjawab, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa aku tidak mau? Akhirnya anak ini diambil anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sikap kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pengemis buta. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Madinah. Kemudian ada seorang pengemis buta yang kata pengemis itu bahwa kebutaannya itu disebabkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar Rasulullah berjalan, pengemis ini selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan sikap kasih sayangnya Rasulullah SAW mendekati dan bahkan menyuapi pengemis buta itu. Kemudian 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya. Nah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, kemudian Abu Bakar menggantikannya untuk menyuapi pengemis buta itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada pengemis buta itu, wahai si pulang, siapa yang kamu ketahui selama ini yang menyuapi kamu? Bukankah engkau ya saudaraku? Ketahuilah bahwa yang menyuapi kamu setiap hari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang beliau telah wafat atau meninggal dunia. Akhirnya pengemis tua ini pun menangis. Dulu yang aku benci Muhammad, dulu yang aku hina Muhammad, justru beliau malah menyuapin aku kan gitu. Malah memberi perhatian banyak kepadaku. Saksikanlah Abu Bakar, mulai hari ini aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengemis ini
ini secara sukarela tanpa paksaan masuk agama Islam. Nah sekarang dari cerita Pak Tri tadi, anak-anak tentunya paham bahwa apa yang dimaksud dengan kasih sayang. Bagaimana kamu menunjukkan sikap kasih sayang terhadap tanaman bunga yang bisa tunjuk jari? Ayo, ya Mbak Diara, bagaimana Mbak? Kamu menyirami? Tepuk tangan buat Mbak Diara. Kemudian bahwa sikap kasih sayang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Tri kasih soal. Kemudian anak-anak untuk tugas di rumah ya, Pak Tri membagi tugas kelompok. Kelompok pertama Mas Arya dan Mbak Angela. Kelompok pertama. Kelompok kedua Mbak Antareta dan Mbak Puspa Dewi. Kelompok tiga ini karena jumlahnya 7 ya. Jumlahnya 7, saya ambil yang terakhir 3, yaitu Mbak Diara, Mbak Mas Ginanjar atau Mas Aska, dan Mbak Khairunisa. Tugasnya anak-anak di rumah mencari gambar-gambar. Boleh download. Kalau download dibantu ayah, ibu atau kakak atau tante. Yaitu gambar yang menunjukkan sikap kasih sayang. Kesimpulannya ada 3 anakku sekalian, yaitu Rasul menyuruh kita untuk mencintai anak yatim. Yang kedua, Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Yang ketiga, Rasul menganjurkan menyayangi keluarga dan mendoakan kepada kedua orang tua. Jangan lupa, jika anak-anak nanti misalkan saya belum puas dengan pelajarannya Pak Tri ya, saya pengen video-videonya anak-anak melihat di mana Pak ya, bisa dilihat di YouTube channel Nazar Farisi. Baik anak-anak sekalian, saya kira pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil